Selamat pagi teman-teman pemburu malam ya. Kita sekarang memburu pagi, menyambut matahari pagi yang cerah. Masih bersama dengan Mbah Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu apa Mbah nih? Sekarang kalau pagi Mas saja. Mas aja. Kalau malam baru Mbak. Siap. Gimana kabarnya Mas Bayu hari ini? Ya, kabarnya sehat, alhamdulillah. Masih di Maseko Oilfield Kongo, Kontainer. Mantap. Ini udah hari keberapa, Mas? Ini sekarang sudah memasuki hari ke-8 ya. Hari ke-8 ya? Hari ke-8. Hari ke-8 kita masih berkutat dengan Rick Move ya. Rick Move dengan Ini lagi- Aksima, Dengan Aksima. dengan Inilah Kapten Erik Kapten Nigel Erik Miguel dari Florida. dari Florida. Ini kita lagi install oil rig platformnya belum kena ya. Ya, Jadi gimana Mas Bayu? Nih kita langsung aja ya, nggak usah berlama-lama. hmm, Apa nih topik pembahasan yang menarik untuk pagi ini buat disuguhkan pada teman-teman nah, kita yang ada di mana, di lembah, di gunung, di hutan, di hutan. para manusia, ya maksudnya yang merasa manusia gitu loh kan. Kan pembahasannya kan manusia gitu loh. Yang kasat mata ya. Jangan kasat mata. Kalau pagi kelihatan gitu. Yang nggak kasat mata kalau malam. Jadi kayaknya yang nonton apa video kita ini kayaknya nggak kasat mata ya. Ya nggak kasat mata Iya ini kan. Ini guyon ini. Masalahnya penonton kita, subscriber kita belum banyak ya. Belum banyak. Jadi dimohon kiranya baik yang itu kasat mata, tak kasat mata, baik yang di dunia nyata maupun di dunia goib, monggo silakan di subscribe. Jangan lupa ya, klik lonceng, tombol lonceng, like, komen, subscribe, Share ya, share sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyak. Nanti hadiahnya nanti ya nyusul dapat pahala gitu Hadiahnya aja. apa? Ring petu. Pokoknya jangan lupa di share ya guys ya, sebanyak-banyaknya ke Kunti, ke Wewe Gombel, ke Bang Druwo ya. Oke, Mas Bayu. Aduh, terlalu banyak guyon juga enggak. Jadi gimana nih, Mas Bayu? Jadi topik kita apa nih, Mas Bayu? Tapi kita hari ini kayaknya kita membahas masalah yang umum aja ya. Masalah yang umum. Oke, apa tuh yang umum? Yang umum ini kita Umum membahas masalah pekerjaan ya, pekerjaannya ya begini-begini. Mungkin banyak pemirsa juga yang teman-teman yang sama dengan profesi kami, Ya, profesi saya sama Kapten Arnold sama juga. Mungkin dari pemirsa. Nah, kayaknya kita masalah apa ya yang kita bahas hari ini, kalau bahas masalah sejarah nanti banyak orang pahamnya malah keliru nanti. Jadi kita bahas masalah yang yang dalam pekerjaan aja lah, soal pekerjaan. sama pekerjaan. Oke. Jadi Jadi apa nih? Apa nih kita? masalah pekerjaan mungkin aktivitas kita Iya. atau selama kita di tengah lautan ini. Iya, gimana Mas Bayu? Nih kan kita udah beberapa hari ya di sini ya. Kita operasinya offshore, beberapa hari sudah di tengah lautan. Dengan kondisi kita yang sekarang ini akses terhadap apa namanya? Internet Kita komunikasi. betul-betul sangat terbatas, no connection internet juga. Sampai hari ini kita juga belum bisa berkomunikasi dengan keluarga ya. Jadi ya kita cuman bisa, kalau bisa kita telepati kita. Iya. Kalau bisa kita bertelepati. Ini pakai telepati kita ini. Jadi ya gimana ya? Ya kita jalani aja lah. Yang penting Happy ya. kadang perasaan kita juga stres ya, namanya manusia ya, pasti ada stresnya juga kita. Tapi yang penting pekerjaan ini kita lakukan ikhlas aja lah. Ikhlas saya batin ya. Untuk Keluarga. keluarga. Jadi ya dinikmati aja, karena kita juga bertanggung jawab dengan perusahaan, dengan pekerjaan kita. Betul. Jangan lupa berdoa gitu. Jangan lupa berdoa. Ya, itu yang utama. Benar. Mohon keselamatan, kelancaran dalam pekerjaan. Ya, mudah-mudahan Tuhan memberikan
Mudahan aja pekerjaan kita tetap jaga kesehatan, itu aja. Jaga kesehatan, jangan lupa minum Antimo. Karena goyangannya kemarin agak-agak mau juga ini. Ya, jadi ibaratnya ini mabuk gratis ini. Mabuk gratis tanpa minum. Tanpa minum. Oke, jadi beginilah ya kehidupan kita. Tadi Mas Bayu udah terangkan. Tapi ya dibalik duka pasti ada suka. Pasti. Ya dibalik gelap pasti ya Ada terang. Gitu. Mengingat dibalik mendung yang hitam itu pasti akan ada matahari yang begitu indah. Asik. Jadi ngomong-ngomong ini, Mas Bayu, di sini cutinya berapa lama, Mas? Cutinya kita ini 3 bulan. 3 bulan, kan nggak mungkin di laut terus kan? Nggak mungkin kita di laut terus. Jadi cutinya tuh berapa? 3 bulan ya? 3 bulan kerja, 1 bulan kita di 1 rumah. bulan di rumah. Jadi kalau pas kita 1 bulan ini kita manfaatkan betul-betul untuk keluarga. Untuk ternak cebong. Ya, sekalian nyangkul di sawah lagi, pengairan lagi. Jadi begitu guys. Jadi ya seperti itulah. Jadi rotasi kita itu di sini 31, 3 bulan kerja, sebulan cuti di rumah. Mas Bayu, jadi kita pengen ngebahas nih satu kisah terjadi di suatu daerah apa namanya? Nama kotanya Tulungagung. Nama kotanya Tulungagung. Kisahnya ini mengenai apa ini, Mas Bayu? Rokok Rejo Pentung itu. Rokok Rejo Terkenal Pentung. dulu, Mungkin sebagai ikonnya kota Tulungagung gitu. Rokok Rejo Pentung, Rokok Rejo Pentung sebagai ikonnya Kota Tulungagung. Jadi bagi kawan-kawan yang berdomisili ataupun di Tulungagung, udah nggak asing lagi lah dengan rokok ini ya, betul. Rejo Pentung. Jadi mungkin sampai bisa berbagi dengan kita ini dengan teman-teman di luar sana, baik yang di dunia nyata maupun di alam gaib. Silakan Mas. Jadi rokok Rejo Pentung ini yang pemiliknya dulu kan almarhum Bapak Iwan. Oke. Yaitu pemilik dari rokok Rejo dan salah satu orang terkaya lah di Kota Tulungagung. Oke. Dan sampai dia itu meninggal dikuburkan di dekat pantai Popoh. Di situ ada patung 1000 patung Reco. Oh, pantai apa tadi? Pantai Popoh. Popoh itu daerah mana? Daerah sama di Trenggalek dia masuknya itu. Oh, oke. Terus Trenggalek sana itu Tulungagung lah, mungkin Tulungagung apa itu sama kayaknya itu juga kan perbatasan juga kan antara Tulungagung dan Trenggalek. Jadi dimakamkan di sana di dekat pantai itu ada Reco jumlahnya 1000. Itu yang bangun almarhum. Apa ini? Apa Reco apa tuh? Reco itu kayak apa ya? Buto gitu loh. Kayak patung Reco, jadi kayak buto gitu loh. Buto itu orang bawa gada gini loh. Oke. Raksasa kayak gitu loh. Oke. Jadi yang dibilang itu Reco, makanya rokoknya itu Reco Pentung, bawa pentung gitu loh. Oke. Nah, itu dia membangun patung Reco itu jumlahnya itu 1000-an. 1000 patung kan? 1000 patung. Itu apa itu? Maksudnya untuk apa itu? Kalau untuk kegunaan itu apa? Cuman mungkin untuk simbol bahwa di situ dimakamkan pemilik dari pabrik rokok Rejo Pentung. Jadi dibalik dia membangun itu kita juga nggak tahu. Iya. Kalau nanti kita pun menceritakan itu lebih detail takut salah. Jadi kita takut menghakimi seseorang, mending kita yang umum aja. Jadi kita sebagai kita ini wisatawan lah untuk ke sana. Wisatawan, jadi di situ dimakamkan dari pemilik rokok Rejo Pentung tersebut. Sama istrinya. Dan sampai sekarang tempat itu pun kayak jadi tempat yang berbau aura mistis gitu loh. Tempat itu ya? Tempat itu. Nggak tahu, jadi orang pasti ada punya tujuan ke sana. Tujuannya mungkin A, B, C, D. Jadi boleh dikatakan tempat itu pemakaman keluarga ya? Pemakaman keluarga. Pemilik dari perusahaan rokok Rejo Pentung. Rejo Pentung tersebut. Karena keunikan dari makam tersebut dengan adanya 1000 patung Reco itu. 1000 patung Reco itu.
Itu yang membuat mungkin aura atau penampakan